Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Pada malam yang berbahagia ini, kita berada di kegiatan kita ini dalam rangka dialog kebangsaan, dan topik yang kita bawakan pada kesempatan ini adalah yang berkenaan dengan Palestina. Karena kita tahu semuanya bahwa sekarang sedang terjadi suatu peristiwa kemanusiaan di tanah Palestina. Dan eh, kita sebagai bangsa tentu sangat prihatin sekali. Apalagi sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam, Muslim, tentu kita sangat prihatin sekali dengan kondisi yang terjadi seperti saat ini. Dan pada kesempatan ini kita akan berdialog, berbincang-bincang dengan uh, beberapa narasumber dalam hal persoalan ini, yaitu dengan Ustadz Dr. Haji Muslim Tawakal, MPD SH, Sarjana Hukum. Beliau adalah salah seorang dosen di Universitas Bung Hatta, dan juga beliau adalah ahli dalam ilmu agama Islam dan juga di program studi pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Dan juga kita akan bincang-bincang juga dengan ahli pramuka lainnya, antara lain adalah Kak Haji Harmidi, yang mana beliau juga merupakan salah seorang pelatih atau juru latih kepramukaan yang ada di Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat juga bagaimana pramuka seharusnya berperan di dalam kondisi dan situasi seperti saat sekarang. Karena kita tahu bahwa di pramuka itu ada program internasional yang disebut dengan Messenger of Peace. Dan ini kita melihat kondisinya masih diam atau belum begitu jelas seperti apa aplikasi dari Messenger of Peace, apalagi ketika berhadapan dengan situasi kondisi yang terjadi pada saat. Nah, untuk mengawali perbincangan kita ini, barangkali kita akan dengarkan eh, bagaimana sebenarnya kondisi di Palestina ini, mungkin dalam perspektif kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia, mungkin juga termasuk bangsa-bangsa serumpun lainnya. Kemudian yang mungkin tidak kalah pentingnya dalam perspektif kita sebagai umat yang beragama Islam secara khusus. Mungkin pada kesempatan ini kita dengarkan pandangan dari Ustadz Dr. Haji Muslim Tawakal. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz diaktifkan mikrofonnya mungkin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Sadaqallahul Azim. Surat Al-Baqarah ayat 154 dan surat Al-Hadid ayat 22. Berlindung diri kita kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu katakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, akan tetapi dia hidup di sisi Allah. Namun kebanyakan kamu tidak mengetahuinya. Adakah manusia dibiarkan saja mereka mengucapkan kami beriman, padahal mereka belum kami uji, kata Allah. Tidaklah ada satu musibah yang terjadi di muka bumi ini yang menimpa dirimu, melainkan telah kami tuliskan sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Sesungguhnya hal itu bagi Allah mudah untuk mengerjakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang saya hormati Bapak Dr. Azanil sebagai pemrakarsa kegiatan dialog pada saat ini dan juga super aktif dalam segala hal untuk kemajuan bangsa serta berbagi ilmu terhadap masyarakat. Mudah-mudahan acara kita pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi topik yang kita bicarakan sedang hangat-hangatnya, sedang realita terjadi, yaitu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka sedang merasakan bagaimana kekejaman dari bangsa Israel, Zionis Israel, Yahudi Israel, yang membombardir negara Palestina, khususnya Gaza, jalur Gaza, yang mereka bombardir pada beberapa hari ini sampai sekarang. Kalau kita lihat persoalan yang terjadi di Palestina tersebut, ini mereka berjuang adalah untuk mempertahankan tanah air mereka. Karena Palestina ini sudah lama berdiri, bukan sebentar, bukan sekarang. Bahkan kita baca sejarahnya, orang Israel itulah yang mula-mula menompang dulu kepada Palestina. Minta suaka terlebih dulu ke Palestina, supaya bisa pula dia hidup berdampingan. Tapi setelah bertahun-tahun lamanya, mereka tetap mengganggu orang-orang Israel tersebut, ingin untuk menguasai sepenuhnya Palestina itu. Padahal Palestina itu adalah suatu negara yang berasas Islam. Karena di sana ada peninggalan sejarah Nabi melakukan hijrah, melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu terungkap dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad Rasulullah dari Masjid Haram di Makkah
ke Masjid Aqsa di Palestina. Dan mereka sudah kental keislamannya dalam situasi dan kondisi apapun. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina tersebut sudah pekat darahnya mempertahankan tanah airnya. Apalagi mempertahankan Masjid Aqsa tersebut jangan sampai jatuh kepada orang-orang Yahudi. Memang benar, Yahudi ini dimanapun dia tidak senang dengan Islam. Ayat Al-Quran Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sekali-kali tidak akan senang, tidak akan reda kepada engkau, Muhammad, sehingga engkau ikut agama mereka. Baru dia akan berhenti memusuhi Islam kalau orang Islam itu sudah tunduk, sudah mengikut agama mereka. Namun mereka, saudara-saudara kita ini, begitu bersemangat untuk memerdekakan Palestina sebagai satu negara. Sehingga perlawanannya dari dulu sampai sekarang tidak pernah henti-hentinya. Kita kenal dengan Yasser Arafat, sampai titik terakhir almarhum berpulang ke rahmatullah. Rela mengorbankan jiwanya, hartanya, waktunya, tenaganya, demi mempertahankan tanah airnya Palestina. Sampai akhir hayat beliau, perjuangannya tidak pernah berhenti. Ini pantas ditiru oleh bangsa Indonesia yang sudah pekat darahnya menyatakan setia kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada pihak-pihak lain yang mengusik Indonesia, dia harus tampil di depan untuk mempertahankan tanah air kita Indonesia ini. Seperti yang dilakukan oleh Yasser Arafat. Dan begitu pula perjuangan Hamas. Hamas yang ada sekarang ini, mereka sebenarnya sudah memuncak. Karena setiap hari ada saja anak-anak muda Palestina yang dipantai, yang dibunuh secara sadis oleh tentara-tentara Israel. Maka puncaknya beberapa waktu yang lalu ingin membalas terhadap Israel tersebut. Dikirimnya atau ditembakkan senjata-senjata dari jalur Gaza yang membuat Israel porak-poranda. Sebenarnya bukan dari sekarang itu munculnya. Keinginan ini sudah lama sebenarnya, tapi baru beberapa waktu yang lalu lah tersalur apa yang disampaikan. Tetapi melihat hal yang seperti itulah, Israel yang dibantu oleh Amerika, sebenarnya pembacking-nya adalah Amerika. Kalau tidak di-backing oleh Amerika, antara Israel dengan Palestina saja, dia face to face, berhadapan-hadapan perang, tak akan sanggup Israel untuk melawan pejuang-pejuang dari Palestina tersebut, terutama saudara-saudara kita yang tergabung dalam Hamas. Mereka betul-betul tulus dan ikhlas untuk membela tanah airnya. Dengan demikian, situasi yang terjadi dari peristiwa beberapa hari ini yang dilakukan oleh serbuan daripada Israel yang dibela oleh Amerika tersebut, membombardir dari 3 jurus, dari udara, dari laut, dan juga dari darat. Bahkan ingin menghabisi sehabis-habisnya
Palestina itu semua orang-orang Palestina tersebut supaya habis semuanya ingin meratakan dengan tanah. Kita sebagai orang yang bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka perdamaikanlah olehmu saudara-saudaramu yang berselisih dan bertengkar. Dengan syarat bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Melihat saudara-saudara kita yang di Palestina yang dibantai habis-habisan. Saya melihat di WA pemuda-pemuda kita dan penduduk-penduduk sipil dari Palestina yang ditangkap oleh Israel tersebut, tentara Israel. Mereka ditembak satu persatu, dimasukkan ke dalam lubang, di bawahnya sudah menunggu ban-ban bekas mobil, sehingga mereka bertumpuk-tumpuk di dalam lubang tersebut yang ditembak habis oleh Israel. Begitu dia masuk dan ditembak sampai dinyatakan tidak bergerak. Itu bukan sedikit banyaknya, banyak kali yang mereka betul-betul menjadi syuhada. Kita lihat saudara-saudara kita yang di Palestina tersebut tidak gentar. Biar mati bersimbah darah daripada menyerah, daripada tunduk kepada Israel yang kafirun tersebut. Karena sudah yakin dengan dia gugur dalam mempertahankan tanah air, dalam membela Masjid Aqsa, dalam mempertahankan Islam, mereka tidak takut mati. Karena Allah sudah menjamin dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, akan tetapi dia hidup di sisi Allah. Namun kebanyakan kamu tidak mengetahuinya. Dengan demikian, saudara-saudara kita yang ada di Palestina tersebut, kita optimis. Semua mereka tidak patah semangat, walaupun sudah lebih 6 ribuan yang sudah gugur, yang sudah bersimbah darah, yang lain tidak takut dan tidak gentar menghadapi kekejaman Zionis Israel tersebut. Karena mereka berprinsip, tanpa dibunuh ujungnya juga akan mati. Lebih baik mati syahid daripada menyerah kepada Zionis Israel itu. Daripada dia dengan langsung saja mengambil tanah-tanah Palestina, sudah berapa banyak wilayah Palestina itu yang dibikin perumahan oleh orang Israel. Sungguh kejam dan luar biasa. Mereka merampas tanah air Palestina. Maka itulah bagi kita yang bersaudara ini. Kita sebagai orang Muslim, orang mukmin, karena orang mukmin itu ibarat satu tubuh. Bila sakit sebagian tubuh, yang lain pun ikut merasakan sakit. Bila saudaranya teraniaya seperti itu, dibombardir oleh Zionis Israel, tapi dia merasakan. Alhamdulillah, peduli umat Islam seluruh dunia saya lihat. Bukan dari Indonesia saja. Saya lihat beberapa negara di dunia ini yang sudah bangkit. Termasuk dari Amerika sendiri. Saudara kita yang beragama Islam di Amerika, mereka ikut
untuk berdemo bersama-sama menuntut pemerintahnya supaya menghentikan serangan tentara Israel itu ke Palestina. Dari Perancis, dari Inggris, dari Turki, dari Mesir, bahkan dari Indonesia. Indonesia ini tidak pernah habis-habisnya dalam membela Palestina. Pemerintah kita lihat, pemerintah negara Republik Indonesia ini sampai sekarang tetap komit. Bagaimanapun dan dalam situasi apapun, Palestina harus merdeka. Dibuktikan dukungan pemerintah terhadap keberadaan eksistensi negara Palestina tersebut, didirikan rumah sakit Islam dari Indonesia. Walaupun baru-baru ini ikut dibom oleh Zionis Israel, membawa korban yang begitu banyak. Pemerintah tidak tinggal diam, tetap menyuarakan melalui pihak-pihak yang terkait untuk bisa dihentikan serangan Israel ke Palestina. Begitu pula bagi saudara-saudara kita di mana-mana dikumpulkan dana sambil berdoa dan juga ikut sholat gaib, karena saudara-saudara kita yang di sana tidak diselenggarakan secara Islami, mereka ditembak, dimasukkan ke dalam lubang tanpa diproses 4 kewajiban sebenarnya umat Islam: dimandikan, dikapani, disolatkan, dan dikuburkan. Ternyata perbuatan-perbuatan biadab Israel semua tidak terlaksana. Maka umat Islam seluruh dunia dianjurkan untuk ikut sholat jenazah gaib namanya. Itu karena dikhawatirkan saudara-saudara kita yang mati syahid di sana tidak diselenggarakan secara Islami. Alhamdulillah di Masjid Raya Sumatera Barat hari Ahad 10 hari yang lalu dilaksanakan sholat gaib bersama-sama berjamaah. Saya ikut di dalamnya untuk ikut sholat jenazah secara gaib tersebut. Setelah itu mereka baru melaksanakan orasi dan pawai untuk menyatakan simpati terhadap warga Palestina yang sekarang dalam keadaan mendapat cobaan yang begitu berat. Tapi semua, kalau kita baca dalam surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna zalika 'alallahi yasir. Tidaklah ada satu musibah yang terjadi di muka bumi ini yang menimpa dirimu, melainkan sudah dituliskan oleh Allah sebelum Allah menciptakannya. Semua hal itu bagi Allah mudah untuk mengerjakan. Orang pernah tanya sama saya, Pak Ustadz, Allah itu kan maha melihat, Allah itu kan maha mengetahui, kok tidak datang azab Allah kepada orang Israel tersebut? Lalu saya jawab, semua ada ketentuan Allah. Kita yakin dalam waktu dekat kita dengar informasinya dan kita dapatkan informasinya bahwa terjadi banjir besar di Israel, datanya topan badai di Israel yang menyebabkan porak-porandanya Tel Aviv atau Israel tersebut, salah satu bagian kota di sana. Ini sudah diperlihatkan oleh Allah. Begitu dahsyatnya terjadinya banjir besar, topan badai yang memporak-porandakan Israel dengan adanya kekejaman yang dilakukannya. Nah, Allah katakan, "Mayyamal su'an yujzabihi." Siapa yang berbuat jahat, siapa yang berbuat biadab, pasti ada balasannya. Apalagi nanti pada suatu saat, mari saudara-saudara kita kaum muslimin di mana saja berada, karena kita tidak sempat membela mereka berhadap-hadapan langsung ke sana.
minimal kita ikut berdoa, mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana, supaya mereka semua yang sudah gugur, yang sudah berpulang ke rahmatullah, akan dalam keadaan sebagai syuhada-syuhada yang akan mendapat balasan surga nanti di akhirat. Amin. Dan bagi yang masih hidup, kita berharap mereka tetap tabah, sabar dalam memperjuangkan tanah air, tetap walaupun penderitaan luar biasa, karena Israel sudah memboikot dari segala penjuru untuk masuknya bantuan-bantuan kemanusiaan. Kita berharap saudara-saudara kita di sana akan tetap mendapat rasa kesabaran menghadapi cobaan tersebut. Semoga Allah meridai kita semua. Amin. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Jadi memang kita terpanggil rasa kebangsaan, rasa persaudaraan kita dengan adanya peristiwa di Palestina ini. Apalagi kalau kita kaitkan dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Saya baca dari berbagai sejarah, ketika Indonesia sebelum merdeka malah tahun 45, tahun 44 itu seorang syekh dari Palestina yang pertama kali yang menghimbau dunia untuk kemerdekaan di Indonesia ini. Dan juga mungkin kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, dalam konstitusi kita, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan. Nah, ini barangkali juga diantaranya mengapa Indonesia dengan Palestina itu ibarat apa namanya, saudara yang sangat dekat sekali. Begitu ya kira-kira Pak Ustadz ya. Ya, betul. Barangkali pada kesempatan ini juga ada Kak Harmidi yang sudah bergabung dengan kita di sini. Kak Harmidi, dalam konteks pramuka sekarang ini, kita tahu bahwa adanya program yang diselenggarakan oleh pramuka itu yaitu Messenger of Peace, MOP. Dan itu tidak hanya digaungkan secara nasional Indonesia, tetapi juga digaungkan secara internasional. Program ini malah diinisiasi. Dan saya juga melihat di websitenya WOSM, World Organization Scout Movement itu, program MOP ini merupakan program yang sangat bagus sekali kelihatannya. Dan ada anak-anak Palestina juga di situ yang mendapatkan award-award MOP ini. Dan mengapa ketika ada peristiwa di Palestina seperti ini, Kak Armedi, seolah-olah MOP ini hilang entah di mana gitu kan. Tidak ada himbauan, tidak ada suara apa-apa begitu. Apalagi saya sempat membaca ada surat dari pramukanya Palestina, scoutnya Palestina. Saya membaca surat itu saja cukup berdiri bulu roma saya, berdiri bulu kuduk saya membacanya. Karena di situ diceritakan ada anak-anak yang pulang jambore dunia di Korea, itu sekarang sudah syuhada. Itu bagaimana Kak Armidi? Bagaimana bisa menjelaskan tentang MOP ini seperti apa ini sebenarnya, kemana arahnya, dan bagaimana harusnya bersikap itu. Silakan Kak Armidi. Terima kasih Kak Daniel, terima kasih Kak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harmidi ya. Insyaallah selamat jumpa kita ya. Di Natuna di perbatasan kode Ustadz. Oh, di Natuna ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Mohon maaf agak terlambat tadi Kak Daniel. Ada kegiatan kantor yang harus diselesaikan sebentar. Kalau kita melihat sampai dengan maghrib tadi di beberapa media nasional dan internasional, kalau kita lihat di media-media barat, media Timur Tengah memang agak berbanding siang dan malam pemberitaan yang kita dapatkan. Tapi memang kita harus banyak membaca, banyak melihat informasi yang disuguhkan. Kalau kita melihat misalnya berita-berita dari Al Jazeera, ini kan sangat miris sekali.
tentang Palestina, sahabat-sahabat kita. Nah, hari ini tidak hanya di Palestina yang dibombardir oleh Israel Israel. ini, ya sudah masuk kepada negara-negara tetangga lainnya, seperti ada perbatasan Mesir, yang pos-pos perbatasan Mesir dengan dalih salah tembak dan lain sebagainya. Ini yang kita sedihkan. Terakhir kemarin rumah sakit mereka masih berkilah bahwa itu adalah bukan Israel yang membantai, tapi adalah peluru nyasar dari kelompok-kelompok lain. Dianggapnya Hamas pula menyerangnya dirinya sendiri. Ini memang membingungkan. Memang propaganda-propaganda seperti ini memang sudah biasa terjadi apabila sebuah negara atau beberapa negara terlibat dalam sebuah adegan peperangan. Jadi tidak hanya perang secara nyata di lapangan, perang secara tembak-tembakan, tapi perang media juga sudah luar biasa. Propaganda pihak lawan terhadap pemberitaan ini juga sudah luar biasa. Nah, terhadap kita menyebutnya kejahatan perang nih, Pak Ustadz dan Kak Azanil. Memang kejahatan kemanusiaan ini tidak bisa kita biarkan dan tidak bisa kita lihat begitu saja. Apa tindakan kita? Selama ini memang kita memiliki messenger office, teman-teman kita messenger office ini kan kegiatan yang berpusat di Timur Tengah, ya, di Jeddah pada saat itu. Raja putra mahkota daripada Saudi. Raja Salman Saudi, ya, MOP ini. Nah, hari ini pun kita melihat bahwa Saudi pun agak sebelah mata memandang kejadian ini. Dan yang anehnya lagi, saudara-saudara kita, pemimpin kita di OKI malah mengecap Hamas pula yang jadi teroris. Ini yang bikin sakit pula kepala kita memikirkannya dengan keputusan itu. Presiden OKI pula kan itu. Nah, kita berharap terlepas daripada apalah artinya semua yang ada itu, tapi peran kemanusiaan adalah di atas segala-galanya. Rasa kemanusiaan yang kita junjung tinggi selama ini di atas segala-galanya. Kita berharap lewat MOP kita, Persaudaraan Pramuka Sedunia, yang selama ini kita agung-agungkan bahwa pramuka ini lembaga universal. Sedangkan sebuah banjir saja yang ada di tanah air kita sibuk, ya apalagi ini kejahatan perang, pembantaian manusia. Ayolah, bahwa kedutaan besar Palestina di Jakarta sudah memberikan surat kepada umat Muslim dan kepada seluruh warga negara Indonesia, bantu mereka. Mereka sudah memberikan nomor-nomor rekening yang resmi lewat kedutaan. Jadi kita tidak takut, kita tidak usah khawatir, dan kita sangat senang dan bahagia tatkala ada 5 truk besar yang masuk melewati pintu perbatasan Mesir. Kita melihat berkibarnya bendera Indonesia di salah satu truk. Di belakangnya ada Turki, di belakangnya ada Yordania, tapi truk Indonesia juga turut serta ada di sana. Bahkan rumah sakit kita kan hari ini yang ada di rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina, di Gaza kan sudah sangat-sangat sekali kekurangan obat-obatan. Nah, ayo pada momen ini kita mengajak para kawan-kawan, para kakak-kakak, para adik-adik, mari kita gali potensi kita yang ada di setiap gugus depan. Tidak pandang agama apa, tidak pandang suku apa. Jangan kita lihat mereka yang cedera ini orang Arab, yang kita lihat yang meninggal ini orang Muslim, tapi mereka adalah manusia, mereka adalah saudara kita. Nah, ini yang universal daripada gerakan pramuka. Nah, kita kalau melihat kejahatan perang ini, cara membandingkannya adalah kita membandingkannya kalau kita yang tertimpa musibah seperti itu. Kalau kita, bagaimana? Kalau saudara-saudara kita sendiri, kalau saudara-saudara kita, kalau saudara kandung kita, kalau saudara sebangsa kita yang mengalami. Nah, apakah kita tetap berdiam diri? Apakah kita harus menunggu instruksi? Apakah kita harus menunggu musibah ini datang kepada kita? Nah, melalui messenger office ini kan sudah banyak duta-duta kita yang dipanggil
ke Arab Saudi pada saat beberapa waktu yang lalu. Kita berharap juga mari bangkitlah melalui kegiatan-kegiatan penggalangan dana. Jadi tidak sebatas. Tapi kakak, sudah ada beberapa rekan-rekan kita di beberapa kuartir ranting, di beberapa kuartir cabang di Maluku Utara. Saya melihat di beberapa tempat juga sudah mulai melakukan penggalangan dana. Dan kita tidak takut bahwa dana yang kita kumpulkan, kita salurkan kepada tempat-tempat donasi yang benar-benar dan kita yakini sampai di tempat yang sangat membutuhkan. Mari pada kesempatan ini kita gunakan sedikit harta kita gunakan, inilah kesempatan kita. Kita tidak bisa berada di sana, kita tidak bisa membantu mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kita tidak mampu membisikkan kepada telinga mereka kalimat-kalimat syahadat untuk mengantarkan mereka ke tempat yang abadi. Tapi apa yang kita hantarkan? Kita hantarkan apa yang mereka butuhkan. Kita hantarkan apa yang mereka perlukan saat ini. Jadi kita memang tidak hadir. Kalau kita melihat bagaimana seorang anak 5 tahun memberikan ucapan kalimat tauhid pada saudaranya, kepada abangnya, kepada adiknya, dengan kalimat la ilaha illallah, ini sangat merinding sekali. Inilah kejahatan perang yang luar biasa pada abad ini. Marilah kakak-kakak, teman-teman semua, kesempatan sudah Allah berikan pada kita. Allah uji Palestina dengan ujian perang. Allah uji kita dengan melihat Palestina, apa yang bisa kita bantu. Ini ujian Allah sebenarnya bagi kita. Nah, Allah uji kawan-kawan kita di Palestina, di Gaza dengan ujian perang dengan Israel, tapi juga kita jangan lupa bahwa itu ujian bagi kita yang ada di tanah dan tempat yang aman. Cukup demikian kakak. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita gunakan MOP ini, dasar universalnya Gerakan Pramuka ini, untuk membantu saudara-saudara kita. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bagus Kak. Pak Armidi. Ya, terima kasih Kak Armidi. Memang terakhir-akhir ini saya sering mendapatkan kiriman video ya dari berbagai pihak tentang kondisi yang terjadi di sini di Palestina itu. Memang cukup merinding juga. Bulu kuduk kita terakhir itu malah saya terenyuh ketika ada anak-anak atau adik-adik kita yang baru pulang dari dari Jambore Dunia. Itu mereka jadi korban. Saya membaca surat ini dengan seksama yang ditujukan kepada semua NSO kita, semua NSO yang ada di dunia, dan itu tidak terlepas juga NSO yang ada di Indonesia itu sendiri, kuartir kita, kuartir nasional. Ya, kalau tadi Kak Armidi mengatakan bahwa ada beberapa kuartir cabang yang tingkat bawah berinisiatif untuk menggalang bantuan, tetapi kenapa kok secara nasional atau mungkin di daerah tidak begitu ditanggapi hal seperti begini? Ini surat yang ini sangat terenyuh sekali kita. Mereka yang baru pulang, mereka yang membantu korban kejadian yang ada di Palestina itu malah ikut korban ikut korban dan menjadi syuhada. Jadi ini perlu disikapi panggilan seperti begini. Dan memang pramuka di Palestina itu mengharapkan sekali bantuan, terutama doa, terutama apapun yang bisa kita lakukan. Dan sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi, pemerintah kita, terutama pemerintah daerah, itu juga sudah memberikan edaran kepada jajarannya dari gubernur. Ini contohnya saja gubernur Sumatera. Saya tidak tahu persis gubernur dari provinsi yang lain. Yang jelas dari gubernur Sumatera Barat sudah memberikan edaran seperti ini. Cuman ya memang sayangnya tidak semua komponen yang ada di daerah mensikapinya. Mungkin satu contoh di Sumatera Barat ada kuartir daerah. Saya tidak melihat secara nyata kuartir daerah di Sumatera Barat ini melakukan pergerakan juga seperti halnya himbauan dari gubernur, begitupun jajaran-jajaran kuartir cabang. Entah bagaimana juga di kuartir daerah atau di provinsi-provinsi yang lain, apa juga mereka melakukan hal yang serupa seperti begini. Hendaknya ini harus disahut ini sebenarnya. Apalagi MOP ini adalah tidak hanya program dunia, tapi juga termasuk juga nasional di masing-masing negara. Kadang-kadang kita ini lucu Kak Midi. Kalau kita berfoto, foto selebritas, itu sering
burung Ah, merpati seperti begini gayanya. Tapi betul. nggak jelas maknanya bagi apa ini sebenarnya bagi tidak merasuk pada diri setiap individu, apalagi anggota pramuka. Jangankan anggota pramuka, mungkin pembina dan para Ya, pemimpin-pemimpin yang lain. Ini yang sangat sedih. Ngapain kita harus berfoto seperti begini sementara ya, esensinya tidak jelas. Bagaimana Kak Midi ya. menanggapi soal Ini saatnya sebenarnya kita dipanggil. Jangan saatnya pada kita diberikan amanah, kakak kami berikan kepercayaan menjadi pembina MOP, warga kehormatan MOP, dipakaikan kacunya, bangga kita kan kak. Ayo peace, foto bersama. Nah, pada saat saat genting seperti ini yang sudah berbicara tentang kejahatan kemanusiaan, itulah saya bilang tadi, tidak boleh kita mementingkan agama, suku, kita pandang sebelah mata. Ini sudah universal sifatnya. Ini sudah kejahatan kemanusiaan. Saya mendukung sekali Kak, gerakan ini memang harus dipandu oleh Indu NSO kita, oleh Kuartir Nasional kita. Nah, walaupun MOP itu sendiri tidak ada andalan nasional yang mengurusi langsung kan, sama sama halnya MOP itu dengan atas yang kita bicarakan kemarin juga ya. samanya. Tapi ini kan luar biasa, perlu perhatian. Nah, kalau kita selama ini melihat kegiatan MOP ini kan memang banyak kegiatan-kegiatan yang di daerah-daerah perbatasan. Kemarin terakhir Natuna juga dapat kegiatan MOP, Tiga. Bagaimana mereka mengenalkan tentang persaudaraan sesama. Nah, apalagi ini dengan hal yang sudah nyata-nyata di depan mata gitu, Kak. Kalau kita di tempat-tempat kita yang aman-aman ini kan kita masih berimprovisasi nih. Kalau Ya. kita begini, persahabatan begini, kondisinya begini, itu kondisi aman. Nah, ini orang sudah innalillahi Iya. masalahnya. Darurat ya. Ya, Ustaz. Ya. Iya. Jadi jadi ini tidak hanya masalah kemanusiaan biasa, tapi ini sudah luar biasa ini, apalagi dalam konteks kepramukaan dan scouting ini. Di seluruh dunia ini semua orang bangga dengan pakai scarf, pakai hasduknya, pakai simbolnya segala macam. Nah, ini yang menjadi catatan bagi kita, bagi perhatian kita. Hendaknya tentunya kita harapkan dalam hal ini Kuartir Nasional, NSO kita tidak berdiam diri dengan situasi yang seperti begini. Ketika negara kita sudah memberikan perhatian terhadap suatu kondisi seperti di Palestina, hendaknya kita juga di jajaran gerakan pramuka juga harus demikian. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di SKU penegak dan pendega misalnya, Ya, itu salah satunya itu adalah yang berhubungan syarat kecakapan SKU itu adalah syarat kecakapan umum untuk bisa naik tingkat di dalam kepramukaan, Ustadz. Di situ ada tercantum bagaimana persatuan bangsa-bangsa, bagaimana ya, semangat persaudaraan, bagaimana yang harus dibangun, solidaritas dan segala macamnya itu, dan itu diuji sebagai sebuah tidak hanya pengetahuan tapi sebagai sebuah tindakan kompetensi. Nah, ini sekarang nih real ini kejadiannya seperti begini. Nah, seperti apa ini implementasinya? Ini tentunya harus tidak main-main ini. Mungkin tidak boleh juga dipandang atau barangkali melalui channel atau cara media ini kita coba mengingatkan barangkali para petinggi-petinggi pemegang kepentingan, pemegang kebijakan di tingkat NSO atau kuartir nasional barangkali Kak Amidi. Saya ya, punya saran ini, Pak Zanil, Ya, ya, silakan. karena tidak semua orang peduli. Jadi ada orang yang melengah saja melihat hal itu. Maka itu karena Pak Azanil termasuk Pak Harmidi sangat peduli terhadap peristiwa yang terjadi saat ini di Palestina. Bagaimana ini selalu digembar-gemborkan kepada petinggi-petinggi dari pramuka ini secara nasional, disurati, di WA, di telepon, supaya mulai dari pusat kembali dan diarahkan kepada seluruh daerah-daerah yang ada. Kalau Ya, sekarang sudah muncul daripada Pak Azanil ide yang cemerlang seperti ini, sudah dikondisikan dengan Pak Harmidin, kalau bisa kepada pimpinan pusatnya lagi, ya, pramuka ini yang betul-betul kita beri support, ya. kita beri semangat mereka untuk peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Karena seperti yang dibilang oleh Pak Harmidin, kita tidak memfokuskan hanya Islam, saya tidak. Karena ini kejahatan manusia sekarang ini. Di seluruh lini kita libatkan di dalamnya, termasuklah non-muslim yang ada dalam lingkup kepramukaan itu,
mereka diikutsertakan dan diberi semangat serta dimotivasi mereka bersama-sama peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina tersebut. Itu usul saya, Pak Ya, Zanil. iya, makasih Pak Ustadz. Jadi ini memang yang sangat penting sekali. Nah, sekarang sementara menunggu gerak dari secara nasional ini Kak Midi dan juga secara daerah provinsi kita masing-masing. Menurut Kak Midi apa yang dalam waktu dekat atau dalam waktu gerak cepat harus dilakukan, terutama di level di tingkat unit atau di tingkat gugus depan barangkali. Apa Ya, kira-kira Kak Midi? saya memang sudah terpancing dengan kegiatan teman-teman di Maluku itu, Kak. Sama mereka juga turun ke lapangan. Ada Kak Dita, tadi saya juga lupa tadi masukkan Kak Dita ke kegiatan perbincangan kita. Kita ingin melihat bagaimana perkembangan daripada pengumpulan dana dari Kak Dita yang ada di Maluku. Nah, kita berharap ini dapat dilaksanakan. Mereka contohnya, mereka yang ada di Tual yang begitu jauh saja sudah dilaksanakan, apalagi kita-kita yang ada di kota-kota besar, kenapa tidak gitu. Dan kembali lagi bahwa ini bukan hanya sekedar kita dengan sesama Muslim. Di sana juga ada Yahudi yang teraniaya. Di sana juga ada Nasrani yang teraniaya. Nah, ini sudah kejahatan universal tadi. Jadi kita tidak bicara lagi membela suatu kaum, membela suatu agama, tapi ini sudah kejahatan internasional. Jadi sudah saatnya lah prinsip universal daripada gerakan pramuka itu kita mainkan, kakakku. Ya, baik. Makasih. Jadi memang harus dari hati ini tergeraknya ini. Mudah-mudahan dari dialog-dialog kita ini tergeraklah setidak-tidaknya semua elemen yang ada di masyarakat, khususnya di dalam kepramukaan ini, mulai dari tingkat gugus depan, para pembina gugus depan dengan menggerakkan anggotanya, peserta didik kita semuanya, kita mulai. Walaupun kecil-kecilan tidak Ya, apa-apa. ya. Misalnya juga dengan memberikan himbauan sholat gaib yang disampaikan oleh Ustadz tadi kepada peserta kita di Guspan, itu kan hal yang luar biasa Ya, sebenarnya, Kak. ya, Tidak mengeluarkan biaya, tapi dampaknya luar biasa, dukungannya luar biasa. ya. Saya dengar juga ceramah dari Syekh dari Palestina beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya ini sobat termasuk juga ujian untuk kita. Karena Ya. Allah nanti akan menanya kita, apa yang diperbuat oleh kamu nanti ketika kejadian seperti begini terhadap masjidku, Masjid Al-Aqsa. Itu kira-kira ngeri juga kalau kita menjawab tidak bisa menjawabnya Ya. kalau kita tidak berbuat apa-apa Ya. ini. Gimana nih Pak Ustadz? Jadi begini, memang dalam hadis Nabi, kata Rasulullah SAW, marra'a minkum mungkaran, fal yugayyirhu biyadihi, wa man lam yastati' fa bilisanihi, wa man lam yastati' fa biqalbihi, wa huwa adu'aful iman. Kata Rasulullah, barang siapa di antaramu melihat yang mungkar, melihat yang biadab, yang jahat, maka hendaklah kamu mencegah dengan tanganmu. Tangan di sini adalah power nih, kekuasaan. Masuk di Indonesia ini presiden kita mempergunakan kekuasaannya, mau menghalang lehernya untuk membela Palestina sebagai satu negara yang merdeka dan berdaulat dalam bermacam cara, sehingga tetap mengutuk perbuatan biadab Israel yang dibela oleh Amerika, oknum Amerika tersebut. Dan sampai dalam kenyataannya ketika Indonesia akan mengadakan sepak bola dunia di Indonesia, ada pesertanya dari Israel, Indonesia menolak mentah-mentah tentang ini memperlihatkan bahwa Indonesia ini komit untuk membela tanah air Palestina tersebut sebagai satu negara yang merdeka. Walaupun belum sepenuhnya diakui oleh dunia, tapi sudah banyak negara-negara dunia yang mengakui. Hanya saja Israel dan Amerika yang tampil ke depan untuk menghancurkan dan untuk menolak terhadap Palestina itu satu negara yang merdeka. Kalau memang tidak bisa dengan power, dengan kekuasaan, dengan lidahmu. Lidah kita bersuara. Kita sampaikan di mana kita ada kesempatan untuk peduli umat terhadap orang Palestina, itulah
penggalangan dana yang diberikan, alhamdulillah sudah bermunculan di mana-mana daerah untuk peduli terhadap Palestina. Kalaupun itu juga tidak bisa, dengan hatimu itulah doa. Minimal-minimalnya itulah selemah-lemahnya dengan doa. Mari kita imbau yang punya kemampuan yang dengan power lanjutkan, tidak bisa dengan lidah, sekurang-kurang mari kita dengan doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak Daniel. Ya, makasih Ustadz. Jadi memang betul kalau negara kita selalu membela Palestina dalam hal ini, bagaimana Palestina bisa merdeka. Tentunya elemen-elemen yang ada di dalam negara juga harus ikut aktif di dalamnya. Salah satunya adalah gerakan pramuka. Tentu harus ikut aktif. Jangan berdiam diri. Begitu ya kira-kira Kak Media. Iya Kak, iya. Ya. Kalau perjuangan kita di PBB, kita lihat Menteri Luar Negeri kita, Kak Retno juga sudah luar biasa. Kenapa kita harus diam? Pemerintah sudah di depan, elemennya mana gitu. Kadang-kadang malu juga Kak. Iya. Jadi elemen-elemen khususnya di pramuka, di gerakan pramuka, di NSO kita juga harus bergerak juga. Jangan berpangku tangan, apalagi kita buat apa kita ada program pramuka peduli apa segala macamnya yang secara nasional kita punya. Kita gerakan tunas apa segala macam itu, kalau kita diam-diam saja tidak ada artinya kegiatan. Kita tunjukkanlah sifat universal daripada gerakan pramuka ini kan. Ya. Jadi memang ini kita himbau, ini kebijakan terus-menerus kita Kak, tidak ada henti-hentinya. Biar pertanyaan nanti tatkala kita berada di Yaumil Mahsyar nanti, pertanyaan itu kita bisa jawab gitu ya. Seperti Kak sampaikan tadi. Kita baru pada tahap menghimbau, tahap yang lain kami tidak mampu ya Allah. Ya, seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, bahwa apa yang bisa kita lakukan. Ya, inilah salah satu cara yang bisa kita lakukan melalui dialog umum ini. Mudah-mudahan akan terketuk hatinya para pemangku kebijakan yang ada di NSO kuartir nasional, di kuartir daerah kita di seluruh Indonesia, dan juga di kuartir cabang sampai kuartir ranting, dan bahkan di gugus depan juga terketuk hatinya untuk segera bertindak atau melakukan suatu tindakan yang baik terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Bagi itu kira-kira. Ya. Mudah-mudahan dengan dialog kita yang singkat ini semuanya ya kita doakan semuanya bisa terwujud ya, walaupun sekecil apapun seperti dikatakan Pak Ustadz tadi, tapi harus kita segera mulai bahwa di sana ada pramuka atau Scout Palestina, dan Scout Palestina sudah beberapa orang menjadi syuhada. Yang kita ingat sekali itu mereka baru pulang jambore dunia di Korea beberapa bulan Agustus yang lalu. Kemudian mereka aktif membantu korban-korban, tapi mereka juga akhirnya menjadi syuhada dan jadi korban. Dan sepertinya itu yang kita silent saja gitu, diam saja gitu kan. Harusnya segera bereaksi, segera terketuk hatinya, segera bertindak. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Pemegang kebijakan segera turunkan kebijakan apa yang harus dilakukan. Di kuartir nasional, ayo gerakkan kuartir daerah semuanya se-Indonesia. Kuartir daerah, ayo gerakkan kuartir cabangnya. Gubernurnya saja, contohnya tadi Sumatera Barat, gubernur saya sudah bikin edaran, tapi kuartir daerah harus segera pula bergerak untuk itu. Begitupun halnya di tingkat kuartir cabang dan kuartir ranting. Memang sekarang ini kita sibuk-sibuk mau pemilihan umum. Atau barangkali juga munas, kalau di pramuka sekarang ada munas. Jadi kita tidak usahlah pikirkan munas itu siapa, tim sukses A, tim sukses B, tidak usah begitu. Itu tuh kalau Allah menghendaki kita jadi pemimpin, ya jadi pemimpin. Yang jelasnya sekarang apa kegiatan atau aktivitas yang bisa dilakukan dalam rangka membantu umat, atau khususnya warga Palestina ini. Itu ya Kak Medi, mungkin silakan ada yang pesan-pesan. Delegasi kita pada saat Munas ini juga membicarakan hal ini Kak. Harusnya, betul. Ya, melalui andalan nasional urusan luar negeri kan. betul. Ini gawenya andalan nasional urusan luar negeri ini ya. Kemudian juga digerakkanlah andalan-andalan yang lain yang terkait, kemudian juga sampai di tingkat kuartir daerah, kuartir cabang itu juga banyak andalan-andalan yang terkait. Nakumnya, bina mudanya, bina wasanya bisa digerakkan itu semuanya. Baik, Alhamdulillah Kak. Insyaallah. Ya, alhamdulillah.
Mudah-mudahan Pak dengan Daniel, usaha ini bisa membuahkan hasil. Silakan Ustadz. jadi kalau bisa memang kita berharap para pemerintah kita ini tidak sekedar slogan ucapannya mendukung-mendukung, tapi yang kita harapkan realita atau kenyataannya mungkin mengirim pasukan pula dari Indonesia ke sana untuk bergabung dengan Hamas, tentara-tentara Palestina itu benar-benar untuk berjuang bersama. Sekarang Turki saya lihat terakhir ini Turki akan mengirimkan tentaranya ke Palestina untuk bergabung dengan Palestina, berjuang mempertahankan Palestina. Ini harapan kita betul. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz, Dr. Haji Muslim Tawakal, dan juga Kak Harmidi Salah. dari Kepulauan Natuna ini. Pak Harmidi ini jauh nih dari Natuna ini. Ya. Luar biasa sekali, beliau Pulau sangat Riau. semangat sekali. Dan juga terima kasih Mari ini kita kepada... doa terakhir Pak, berdoa. Amin. Ya. Ayo Ustaz. Oke, Pak Zanel. Hilang Pak Zanel mana nih? Baik, di akhir acara kita ini mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang ya Allah kepada kami hamba-Mu ya Allah dan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Mereka sedang Kau uji ya Allah. Kedatangan dari Israel yang biadab itu untuk menghancurkan mereka. Berilah kepada saudara-saudara kita di Palestina rasa kekuatan iman yang tetap kokoh dan kuat. Walaupun tebusannya nyawa mereka melayang, hancur berserak-serakan tubuh mereka. Engkau terima mereka semuanya, Allah, sebagai syuhada-Mu, dan mereka Engkau tempatkan pada tempat yang baik, ya Allah. Bagi yang masih hidup, ya Allah, tetaplah mereka berjuang dalam membela tanah air mereka, dalam mempertahankan Islamnya sebagai agama mereka, dan berikanlah kesabaran ketika mereka mendapat cobaan yang begitu berat, kekurangan makanan dan obat-obatan, dan kekurangan minuman dan listrik dan sebagainya. Semuanya itulah untuk menambah keimanan dan ketakwaan mereka kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Mereka sudah banyak yang berguguran ya Allah. Engkau ampuni semua dosa mereka. Dan engkau terima ia di sisimu pada tempat yang baik. Allahumma ghfir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana zunubana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi. Kita kembalikan kepada Pak Azanil. Silakan. Terima kasih Ustadz Dr. Haji Muslim Tawakal dan juga Ustadz Armidi. Pak Armidi ini, Kak Armidi juga Ustadz nih sebenarnya. Terima kasih atas dialog kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan atau topik yang kita bahas ini akan mengetuk hati kita semuanya, para umat di dunia ini terutama, kemudian para pramuka-pramuka yang ada di dunia ini terutama, kemudian juga di Indonesia lebih khusus.
untuk bisa lebih bergerak, berperan aktif dalam kondisi situasi yang terjadi saat ini pada saudara-saudara kita di Palestina. Kepada kakak-kakak yang lainnya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang juga hadir dalam Zoom kita ini, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ayo mari kita segera gerakkan komunitas kita, satuan kita, unit kita masing-masing di wilayah kerja kita untuk segera membantu saudara-saudara kita di Palestina. Pramuka Palestina sedang memanggil kita semuanya, memanggil bantuan kita, mengharapkan bantuan kita, apalagi kita punya spirit messenger of peace, spirit pramuka peduli, spirit persatuan yang harus kita tumbuh kembangkan pada diri kita dan juga pada peserta didik kita yang. Terima kasih atas kehadiran kita semuanya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang di dalam kegiatan kita ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang, dialog kebangsaan sesi berikutnya dalam topik yang berbeda atau mungkin topik yang bisa sama dengan topik dasar ini. Terima kasih Ustadz, terima kasih Kak Armidi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dokumentasikan? Ya, sudah. Sip. Sudah. Kak Zanil, ya. Kalau misalnya ada waktu, kita bikin yasinan online deh, Kak. Ya, setuju. Baik. Kita undang nanti kakak-kakak yang lain. Ramai, jadi kita nggak usah ada, yang penting satu aja narasumber, mimpin yasinan, sudah doa, itu aja Kak. Oke, sip. Baik, kita agendakan itu khusus untuk mendoakan yasinan untuk Palestina. Oke, sip. Kita agendakan. Terima kasih Kak. Terima kasih Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.